Apakah hantu itu ada? Apakah manusia bisa melihat dan berinteraksi fisik dengan makhluk halus? Sudah mulai terasa gesekan energi, tapi karena kita ini banyak, yang takut itu sedikit, jadinya masih kuatan kita. Percayakah Anda bahwa penampakan hantu di sosial media itu nyata? Ikuti pembuktian kami di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Ini pada saat energi dari makhluk halus itu mengganggu atau ada di sekeliling kita, indikatornya akan naik bisa sampai ke 20 mil Gauss. Misteri Seekers, keberadaan tempat-tempat angker di sekitar kita memang tak dapat dipungkiri. Ketiadaan campur tangan manusia di sebuah lokasi dipercaya membuat sebuah tempat dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata. Demikian juga dengan lokasi pembuktian tim Kabar Misteri malam ini. Menempuh jarak kurang lebih 100 km, tim Kabar Misteri bertolak ke sebuah bumi perkemahan di kaki Gunung Pangrango, Jawa Barat. Objek yang akan menjadi lokasi pembuktian kami adalah sebuah bungalow terbengkalai di tengah hutan di bawah kaki Gunung Gede yang memiliki reputasi dan kisah mistis yang horor. Misteri Seekers, kawasan Gunung Gede Pangrango sendiri terletak di Provinsi Jawa Barat, berada di antara 3 kabupaten, yakni Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Keindahan Gunung Gede Pangrango tak terlepas dari cerita-cerita legenda Tanah Sunda. Dalam naskah Pujangga Manik telah disebut-sebut sebagai Hulu Wano Napakuan atau tempat tertinggi di Tanah Pakuan. Pada episode ini, tim Kabar Misteri dipunggawai oleh Erik Dokter Hantu yang akan memimpin tim Ghost Investigator. Erik sendiri adalah seorang ghost hunter yang mempersenjatai dirinya dengan peralatan pendeteksi hantu canggih bernama EMF meter untuk mendeteksi radiasi yang dihasilkan energi para makhluk astral, dan spirit box yang bisa menangkap audio komunikasi para makhluk astral. Tak hanya itu, Erik pun melengkapi dirinya dengan kamera infrared dan kamera thermal. Kami juga mendampingi Erik dengan seorang pendaki senior bernama Arya Sena yang memiliki segudang pengalaman mengevakuasi korban-korban kecelakaan di gunung, termasuk salah satunya adalah tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Jawa Barat. Arya Sena juga memiliki kemampuan memetakan berbagai wujud dan eksistensi gaib. Pada episode ini, pendaki gunung berpengalaman ini juga akan mengedukasi kita tentang bagaimana cara melindungi diri dari gangguan makhluk gaib lewat metode khasnya. Hai Misteri Seekers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kabar Misteri hari ini bersama saya Erik dan Arya Sena. Oke, jadi hari ini kita ada di satu tempat di kawasan Cibodas ya, Bang Arya ya. Betul. Dan ya nantinya kita akan ke satu tempat yang penuh dengan mitos. Ya, Ada 2 tempat. Tempat pertama adalah bungalow terbengkalai yang sudah belasan tahun terbengkalai di sini, dan juga satu lagi rumah Korea. Dua-duanya ini mempunyai unsur mistis yang sangat kuat. Itu yang buat kita penasaran untuk explore dan cari tahu apa yang bisa kita dapat malam ini. Di sini saya Erik akan melakukan investigasi seperti paranormal investigator pada umumnya, dengan thermal kamera, dengan semua night vision dan semua peralatan untuk menangkap sesuatu yang bisa atau yang tak kasat mata itu. Oke, gimana kalau Bang Arya? Ya, kalau saya menggunakan intuisi aja ya, pengalaman saya selama di alam bebas dan pengalaman saya selama bersentuhan dengan hal-hal goib seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa jadi tim dan berkolaborasi dengan baik pada malam ini. Oke,
Jadi pokoknya hari ini sangat spesial. Kita akan coba kolaborasikan teknologi dengan Intuisi. intuisi. Jadi ikutin perjalanan kita malam ini. Betul. Oke Kang Arya. Mystery Seeker terdapat 2 lokasi target yang akan kami buktikan mitos mistisnya. Yang pertama adalah villa rumah yang dikisahkan warga sekitar dihuni jin kepala tanpa badan yang meresahkan. Dan target lokasi utama malam itu adalah bungalow horor di tengah hutan yang dijaga ribuan jin hutan Gunung Gede Pangrango. Sejauh ini sih belum ada indikasi apa-apa di sini. Kita masih terus lagi. Jadi pada saat energi dari makhluk halus itu mengganggu atau ada di sekeliling kita, indikatornya akan naik bisa sampai ke 20 mil Gauss. Nanti indikatornya akan merah nih. Ini dia menunjukkan kan 1,5, 2,5, 10 sampai 20 mil Gauss. Jadi semakin tinggi, semakin ada gangguannya. Harusnya sih kita bisa dapat sesuatu di sini. Ada gesekan energi ya. Sudah mulai terasa gesekan energi, tapi karena kita ini banyak, yang takut itu sedikit, jadinya masih kuatan kita. Mudah-mudahan nih sebentar lagi kita masuk nih, mudah-mudahan dapat. Kang Arya bilang di titik belakang tadi mulai terasa energinya kan. Tadi juga agak ada gangguan sedikit, tapi sekarang kita udah lewat tempatnya, normal lagi dia. Sip. Semoga aja di depan ada yang lebih lagi ya. Hanya di satu titik aja tadi ya, di sini masih belum ada lagi. Karena memang kita juga, tim kita kan kuat-kuat gitu ya. Mungkin nanti di dalam, karena kan nanti di dalam itu sudah orang jarang datang gitu. Kalau ini masih orang masih suka lalu lalang, jadi energi manusianya masih cukup kuat gitu. Tapi nanti setelah kita masuk ke arah villa, mungkin kemungkinan besar kita akan dapat gesekan energi yang lebih dalam lagi. Kita udah sampai di titik pertama, di mana depan kita sekarang ada danau. Nggak tahu kalian kelihatan apa enggak di sana. Dan kita sedikit lagi sampai di rumah Korea. Di situ kita akan coba explore dan kita akan coba device yang kita punya bisa nangkap apa di sana. Semoga malam ini Oke, jadi kita berhasil. sebentar lagi. Kita sukses mendapatkan Terus sesuatu ikutin. yang diinginkan oleh pemirsa. Setelah melalui jalan setapak menyusuri hutan, akhirnya kami tiba di lokasi pertama. Kondisi villa tampak rapi dan terang. Villa ini pun masih disewakan kepada wisatawan. Lalu benarkah villa indah dan asri ini dihuni jin kepala usil berenergi besar dan seorang kakek gaib? Kami pun memutuskan untuk melakukan penelusuran terpisah. Kepalanya bisa ngelinding-gelinding kesana kemari gitu. Yang itu lebih jahil dia. Oke, Kang David, aku ada pertanyaan nih satu. Villa ini kan rumornya udah sangat angker ya, udah banyak banget gangguan yang dialamin orang sekitar maupun orang yang sempat nginep di villa itu sendiri. Dan ada sosok kepala tanpa tubuh Di bagian dalam. di bagian dalam. Di luarnya nenek-nenek. Di luarnya, dan kalau kita lihat ada pohon-pohon apa sih nih? Pohon-pohon Pohon damar kayaknya. pohon pinus kayaknya ya. Pinus ya. Dan di situ ada maintrik. Sangat menarik untuk kita eksplor lebih lanjut. Gimana, Kang Arya? Kita mau langsung jalan ke sana? Kita coba-coba langsung. Siapa tahu malam ini kita beruntung Oke. bisa kita ketemu ya sama mereka. Sip. Terus ikutin. Ini ada sesuatu di sini. Ini coba lihat di sini. Nih, ya di pintu ini nih. Astagfirullahaladzim.